Hadis 980 dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Fir rajuli la yajidu ma yunfiqu ala ahli qal yufarraqu bainahuma. Hadis ini disebutkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad darinya. Artinya pernah ditanya Sa'id bin Musayyab rahimahullah tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menafkahi keluarganya. Maka beliau mengatakan keduanya dipisah. Ya. Beliau Abu Zinad berkata, qultu li Sa'id sunnatun faqala sunnah. Apakah yang anda sampaikan ini sunnah? Ada hadisnya? Kata Nabi SAW, kata Sa'id bin Musayyab, iya. Sa'id bin Musayyab ini salah satu ulama tabi'in ya. Muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur jadi 2 halaman 55 gitu ya. Ini hadis dilemahkan oleh Syekh Albani. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah di situ ada putut nomor 1802. Imam Syafi'i berkata sebagaimana dalam Musnad beliau jilid 2 halaman 65 yang mendekati kebenaran tentang makna perkataan Sa'id sunnah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis ini umumnya diamalkan oleh para ulama karena ditulis juga di situ mursal kuat. Ya. Artinya ada yang sampai membenarkan hadis ini. Kalau seandainya ada laki-laki yang dimaksud dengan hadis riwayat ini adalah kalau ada laki-laki punya tenaga, punya potensi, banyak peluang untuk mendapatkan nafkah tapi malas. Tidur-tiduran terus. Ya, cuma tahu nongkrong di teras rumahnya, kumpul-kumpul sama temannya, istrinya kesian minta makanan sama orang tuanya, minta sama mertuanya, memis sama tetangga gitu loh. Maka ini ya hukumnya dipisahkan. Kalau perempuan ini mengeluh kesah, akhirnya tidak dipenuhi kebutuhannya dipisahkan oleh pemerintah. Ya, tidak boleh bersama-sama lagi. Ya, ini hukum. Tapi kalau seandainya si laki-laki tadi sudah berusaha, kemudian tidak mendapatkan nafkah yang dia bisa berikan, kecuali cuma sebagian kecil, maka istrinya sabar bersama dia. Ya. Jadi yang dimaksud yang dipisahkan adalah kalau seandainya dasarnya dia mampu tapi dia malas, pengangguran, tidak mau bekerja sama sekali. Hadis 981 dari Umar radhiyallahu anhu, annahu kataba ila umara'il ajnadi fi rijalin ghabu an nisa'ihim an ya'khudhuhum bi an yunfiqu aw yutalliqu fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah menulis kepada para panglima pasukan tentang suami-suami yang pergi meninggalkan istri mereka agar para panglima pasukan itu memberi pilihan kepada mereka. Memberi nafkah, kirim uang untuk supaya hidup istrinya dan anaknya atau menceraikannya. Jika mereka menceraikan atau mentalak, maka mereka diharuskan mengirim nafkah selama mereka menahan istrinya. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i kemudian Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Disebutkan oleh Imam Syafi'i jadi 2 halaman 65 dan Baihaqi jadi 7 halaman 469. Riwayat ini menjelaskan berkaitan tentang wajibnya nafkah. Sampai seorang mujahid yang pergi berperang pun, jelas-jelas pergi jihad di agama Allah, istri-istri yang ditinggal, maka opsinya adalah tinggalkan nafkah yang cukup atau kirim uang yang cukup dari gajinya supaya mereka hidup dan mereka bersabar dengan keadaan itu atau ceraikan saja. Ya. Biarkan mereka menikah sama laki-laki lain, hidup, segala macam. Jangan ditahan orang. Ini berhubungan dengan masalah makan. Karena enggak mungkin kalau tidak, walaupun mujahid dia tidak kasih makan istrinya, berapa hari bisa bertahan lapar? Sehari, 2 hari, 3 hari, setelah itu kemana? Kalau dia ada iman bagus, kalau dia tidak ada iman bagaimana? Sampai pernah ada kasus juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah. Setiap hari keliling-keliling Madinah, cari ada enggak orang yang punya masalah nih. Akhirnya beliau melewati rumah seorang wanita, rupanya ini wanita ini pengantin baru. Baru menikah beberapa waktu, terus suaminya pergi jihad. Gitu kan? Dan sudah lama enggak pulang. Maka Umar bin Khattab mendengar perempuan ini melantunkan syair. Di antara maknanya dia mengatakan, andai saja bukan karena kesucian hubunganku sama Tuhanku dan kesucian menjaga kehormatan nama baik suamiku, maka niscaya ranjang ini akan bergerak. Artinya bahasa kiasan, ini biologi saya sudah enggak tahan. Gitu loh. Saya bisa berzina kalau begini keadaannya. Maka Umar dari depan rumah berteriak mengatakan, apa yang kau bilang hai amatullah? Amatullah itu hamba Allah. Dia bilang, saya tidak mengatakan kecuali yang anda dengar. Gitu. Dia bilang, apa masalahmu? Dia bilang, suamiku pergi jihad. Sudah lama meninggalkanku dan aku membutuhkannya. Gitu kan? Maka akhirnya Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, memikirkan masalah itu. Kemudian dia datangi Hafsah. Hafsah anaknya.
Ya, salah satu dari istri Nabi SAW ditanya, hai Hafsah, berapa lama wanita bisa sabar? Kata Hafsah, sebulan masih bisa, 2 bulan masih, 3 bulan dia gelisah, 4 bulan itu sudah maksimal. Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada para panglima perang, seluruh laki-laki mujahid maksimal di medan perang 4 bulan. Kalau masih hidup pulang, nanti diganti sip-sipan. Gitu. Maka ini juga berarti merupakan kebutuhan yang harus. Di sini Umar bin Khattab saking tegasnya, mujahid saja dia punya opsi. Dia ceraikan istrinya atau dia berikan nafkah. Kalaupun dia ceraikan, tetap juga dia harus memberikan nafkah semasa dia meninggalkan istrinya. Misalnya sudah 3 bulan dia tinggalkan. 3 bulan dia tidak sempat kasih nafkah. Bayar dulu itu. Kasih itu. Haknya dia yang 3 bulan itu.